Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mari kita awali majlis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Dan salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat muslim dan muslimat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuki bab sedekah at-tatawwu, yakni bab sedekah yang merupakan amal tambahan dari sedekah kita yang bernilai wajib, seperti halnya zakatul mal, zakat tijarah, zakatul fitri, dan lain-lain sebagainya. Sudah dibahas 3 hadis pada waktu yang lalu, yaitu hadis 650 sampai 652. Sekarang kita akan masuki hadis nomor 653. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda'u biman ta'ul. Tangan yang memberi atau tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah atau tangan yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan hendaklah mulai memberikan itu dari orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi maksudnya orang yang menjadi tanggungan di sini boleh seseorang yang memiliki kelebihan harta dari kewajiban-kewajibannya untuk memberikan sedekah tatawwu itu. Misalkan istri punya harta yang diperolehnya dari pemberian keluarga dan kerabatnya, kemudian beliau ingin bersedekah, boleh kepada suaminya, boleh juga kepada
anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya. Demikian sebaliknya, suami selain punya kewajiban memberikan nafkah dan juga zakat yang dibebankan secara taklifi yang menjadi kewajibannya, maka boleh beliau memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti tadi, istri, anak-anak dan juga saudara-saudaranya. Wa khairus shadaqati ma kana an dhahri ghina. Dan sebaik sedekah itu adalah selebih daripada keperluan. Ini maksud daripada sebaik-baik sedekah di sini adalah sedekah yang hartanya sudah dibersihkan dari tanggung jawab yang wajib, seperti halnya zakat yang disebutkan di atas, yaitu zakatul mal, zakat tijarah misalnya, atau zakatul fitri dan lain-lain. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang memelihara atau menjaga kehormatannya, artinya menjaga kehormatan dari meminta-minta terutama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kehormatan dirinya. Kemudian barang siapa yang mencukupi dengan seadanya, artinya merasa cukup apa adanya hartanya, maka niscaya Allah SWT akan berikan kecukupan untuk dia itu. Hadis ini muttafaqun alaih, akan tapi lafaz itu dari Imam Al-Bukhari. Kalau muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun lafaz semacam tadi adalah lafaz dari Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, para ikhwan akhwat, yaitu hadis nomor 654. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan atau ditanya, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sedekah yang mana yang afdal? Afdal itu artinya yang lebih utama, artinya yang lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juhdul muqilli wabda biman ta'ulu. Ya, ini orang-orang yang payah atau yang capek, lelah dalam mencari harta itu. Kemudian beliau sedekahkan. Menggarisbawahi ini, para ikhwan akhwat, bukan berarti orang yang dapat harta dengan tidak lelah, ya, itu tidak dapat. Tapi kalau dibandingkan afdaliyahnya, maka lebih afdal, lebih utama, lebih dicintai di sisi Allah orang yang capek, yang payah, yang lelah dalam mencari rizki, kemudian dia bisa mengeluarkan sedekah tatawu itu. Meski demikian, tidak berarti bahwa orang yang mendapatkannya dengan tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat tidak punya nilai,
tetap mempunyai nilai, hanya nilainya di bawah dari orang-orang yang telah berusaha keras mencari dengan ibaratnya dengan cucuran keringat yang banyak, lalu dia sanggup mengeluarkan sedekah tatawu itu. Ini selain daripada zakat tentunya. Fa insyaallah, maka orang yang bisa mengeluarkan zakat sebagai kewajibannya, ya, sedekah yang sifatnya merupakan beban taklifi baginya, kewajiban, bila dia mengumpulkan sedikit-sedikit harta dengan jerih payah yang kuat, yang keras, mengeluarkan tenaga yang banyak, tentunya lebih afdal, ya, daripada orang-orang yang mendapatkan dengan mudah harta yang banyak. Wabda biman ta'ul, sama seperti lafaz pada hadis sebelumnya, tetapi mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi sekali lagi para ikhwan dan akhwat, bukan berarti orang yang di dalam tanggungan kita itu tidak boleh kita memberikan sedekah tatawu. Malah di sini dianjurkan untuk lebih mendahulukan orang yang dalam tanggungan kita. Jadi ini yang disebut di dalam ayat Al-Quran, yaitu orang yang mengeluarkan infak harta yang dia cintai terhadap kerabat mereka. Jadi kerabat ini seperti yang disebutkan dengan kalimat lain adalah ahlinya. Suami terhadap istri anaknya, atau istri punya harta untuk suami dan anak-anak dan seterusnya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Al Hakim. Jadi status hadis ini adalah sahih, ya. Dalam keterangan, ya, ini sedekah perbandingan ini maksudnya. Beliau dalam penulis ini menjelaskan bahwa 1 rupiah yang dikeluarkan oleh pemilik harta atau uang, ya, 100 rupiah itu lebih baik daripada 100 rupiah yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta 1000 rupiah. Ini dalam keterangan beliau. Jadi demikianlah dari fadilah atau afdaliyah dari mengeluarkan sedekah tatawu ini, terutama bagi orang-orang yang oleh Allah SWT tetapkan rizkinya, yang dicari dengan mengeluarkan keringat yang banyak, tenaga yang besar, dibanding dengan orang yang mendapatkan harta dengan sedikit usaha tapi mendapatkan harta yang banyak. Inilah fadilah atau afdaliyah. Kemudian hadis yang ke-655, wa anhu, yakni an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, hendaklah kalian semua bersedekah. Jadi dalam hal ini kembali lagi adalah sedekah yang sifatnya dari kelebihan kebutuhan, ya, sifatnya ini sunnah muakkadah sudah. Jadi tatawu, kata lainnya sedekah tambahan dari sedekah yang sifatnya menjadi beban taklifi, beban tanggung jawab, kewajiban dan lain sebagainya. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ya, ini seorang laki-laki, ya Rasulullah,
indi dinar. Kata orang ini, saya punya 1 dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Maka dengan 1 dinar itu, sabda Rasulullah SAW, sedekahkanlah dia terhadap dirimu. Artinya nilainya sedekah, dia pergunakan untuk membeli kebutuhan untuk dirinya. Itu nilainya sedekah. Insya Allah ya, 1 dinar saja dia punya. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau kursnya sekarang ini 1 juta rupiah per gram, maka 1 dinar itu nilainya bisa buat beli seekor kambing, 4.250.000 atau 4 jutaan lah, seperti itu. Qala, kemudian dia berkata lagi, indi akhar, saya mempunyai selain dari 1 dinar itu 1 dinar lagi. Qala tasaddaq bihi ala waladik. Maka sedekahkan yang 1 dinar itu untuk anak-anakmu. Jadi setelah 1 dinar tadi, dia bertanya, untuk siapa 1 dinar? 1 dinar yang pertama untuk diri dia, untuk diri pemilik dinar tadi. Namun dia tanya lagi, saya punya 1 dinar lagi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tasaddaq bihi ala waladik. Bersedekahlah kamu untuk anak kamu. Qala indi akhar. Maka berkata lagi orang tadi kepada Rasulullah SAW, saya masih punya 1 dinar. Tasaddaq bihi ala zaujik, ala zaujatuki, ya, ala zaujatika. Maka bersedekahlah kamu kepada istrimu. Qala indi akhar. Dia berkata lagi, saya punya 1 dinar lagi wahai Rasulullah. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Maka bersedekahlah kamu dengan 1 dinar yang kamu punya itu terhadap khadim kamu, terhadap pembantu ataupun kalau dulu adalah khadim ini adalah terhadap budak, ya, terhadap budak yang dia sudah miliki, yang sudah dia beli dengan hartanya, bekerja di rumahnya atau bekerja di sawah ladangnya, itu budak belian. Itu yang 1 dinar tadi yang dia sebutkan, dia masih punya lagi. Kemudian berkata lagi, qala indi akhar. Dia mengatakan, saya masih punya 1 dinar lagi wahai Rasulullah. Qala anta absaru bih. Bersabda Rasulullah SAW, menurut pandanganmu siapa yang pantas kamu berikan setelah itu? Jadi diserahkan kepada orang ini. Apakah dia memberi kerabat yang misalkan saudaranya yang kelihatan miskin, ya, yang fakir, atau misalkan ada sepupunya, ponakan dan lain sebagainya, yang masih dalam lingkup kerabat. Itu kerabat tuh lebih afdal, didahulukan haknya daripada orang-orang lain, kecuali dengan tingkat perbandingan apa istilahnya. Kalau kita melihat lebih merana, ya, orang dalam apa namanya itu lingkaran, garis lingkaran yang kedua atau ketiga, kita melihat lebih merana, lebih susah, dia sulit untuk mendapatkan makanan, ya, sehari-hari. Itu bisa seseorang ini mengarahkan sesuai dengan kalimat Rasulullah SAW, anta absaru bihi, engkau
bisa melihat. Maksudnya bisa melihat di sini lebih berhak dalam pemilihannya, bisa ditimbang-timbang oleh si yang punya dinar ini untuk dibagikan pada siapa yang layak, yang lebih berhak untuk dia berikan. Kira-kira seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi status hadis ini sahih ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis nomor 656. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yakni istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha," apabila seseorang istri memberikan sedekah dari makanan yang diolah di dalam keluarganya, tentunya uangnya adalah atau malnya, materialnya katakanlah dari pemberian suami ya. Dia bisa membagi selebih dari keperluan di dalam keluarga, dia memberikan selain daripada keperluan di rumahnya, yakni ghaira mufsidatin, tanpa merusak. Artinya tanpa merusak di sini adalah tidak sampai kurangan untuk dimakan oleh keluarga. Tidak sampai mengurangi apa namanya itu ya jatah ya bagi suaminya dan anak-anak di dalam rumah itu. Kana laha ajruha, maka baginya dia mendapatkan pahala bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba. Maka bagi dia dapat pahala, bagi istri tadi itu terhadap yang dia infakkan, dan bagi suaminya pahalanya disebabkan karena dia telah berusaha mendapatkan rizki, mendapatkan bahan-bahan makanan ataupun mendapatkan dinar dirham untuk dia membeli akan keperluan di dalam rumah tangganya. Walil Bukhari mislu dzalika la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a. Bagi Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama dengan kalimat tambahan seperti itu juga, tapi ada tambahan la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a. Tidak mengurangi pahala seseorang karena perbuatan orang yang lainnya. Maksudnya tidak mengurangi pahala suami yang telah mencari nafkah, menyediakan keperluan di rumah tangganya, lantaran istri mengeluarkan sedekah kelebihan, jangan sampai membuat fasad ya, jangan sampai membuat rusaknya di dalam pengelolaan untuk rumah tangganya. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya hadis ini oleh keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saya
minumnya sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Belum jauh. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis ke-657. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata, Ja'at Zainabu imra'atu Ibn Mas'udin faqalat, datang menghadap Zainab istri dari Ibnu Mas'ud, yakni istri dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka amarta al-yawma bisadaqah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah telah memerintahkan kita semua bersedekah pada hari ini. Wa kana indi huliyul li, dan saya ada mempunyai perhiasan, ya. Faradtu an atasaddaqu bih, dan saya dengan perhiasan saya itu saya ingin bersedekah. Ini kata istri dari Abdullah bin Mas'ud, kata istri dari Ibnu Mas'ud. Faza'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bih. Maka Ibnu Mas'ud, ya, menganggap dia dan anaknya lebih patut, ya, lebih pantas untuk menerima sedekah bihi alaihim, sedekah yang hendak disampaikan tadi itu diberikan alaihim, atas mereka. Jadi ketika istrinya mau mensedekahkan perhiasannya itu untuk orang lain, ya, katakanlah seperti itu, maka Ibnu Mas'ud merasa dirinya memerlukan itu. Artinya merasa dirinya, katakanlah, ingin mendapatkan harta juga, ya. Tapi dia mendapatkannya dari istrinya sendiri, gitu. Anaknya pun perlu itu. Jadi kalau kita sekarang ini dipikir, ya pas ini, ntar lagi ini anak mau masuk sekolah lagi nih, untuk yang pindah dari SD ke SMP, ya. Dari SMP ke SLTA dan seterusnya. Misalkan begitu kalau zaman sekarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Ibnu Mas'udin. Benar, Ibnu Mas'ud itu benar. Nah, jadi ini dalil bahwa kita misalkan bisa saja istri kita lebih kaya dari kita, ya kan? Dia punya harta dari pemberian orang tuanya, ya kan? Dari pemberian saudara-saudaranya. Itu nggak boleh kita, apa istilahnya, bahasa kita lah istilahnya sekarang ini, dikuasai oleh kita, atau bahasa lainnya digrogoti istilahnya, dikit-dikit minta istri, apa-apa minta istri, ya. Tidak, kita harus menahan diri sebagai kehormatan, ya. Tidak boleh. Kecuali beliau ingin bersedekah. Nah, ini jadi kesempatan ini, ya. Dia mau bersedekah, gelangnya, cincinnya, kalungnya, kepengen dia sedekahkan kepada orang-orang, ya. Maka apa yang menjadi keinginan Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud tadi, itu oleh Rasulullah SAW dikatakan shadaqa Ibnu Mas'ud.